Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Hoerunisa. Saya mahasiswi Teknik Informatika Universitas Teknologi Bandung, kelas DIF 23F dengan NIM 232101016. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang fragmentasi horizontal dan vertikal. Oke, yang pertama kita akan masuk ke XAMPP control panel terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menyalakan Apache dan MySQL di XAMPP-nya. Setelah kedua ini dinyalakan, kita masuk ke sel yang ada di XAMPP dengan kita pertama akan masuk ke MariaDB atau pengaturan database dengan mengetikkan MySQL -u terus root. Setelah itu sebelum kita mulai, saya di sini akan mendemonstrasikan tentang fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Oke, yang pertama kita akan membuat database-nya terlebih dahulu dengan mengetikkan create database misalkan UNIF. Setelah itu kita akan menggunakan database tersebut dengan mengetikkan use UNIF atau nama dari database yang kita buat tadi. Setelah itu kita akan membuat tabel di dalam database tersebut dengan mengetikkan create tabel misal mahasiswa. Saya akan menggunakan mahasiswa ini sebagai demonstrasi fragmentasi saya. Selanjutnya kita akan memasukkan kolom apa saja yang akan ada di tabel mahasiswa. Yang pertama ada NIM dengan tipe datanya varchar, kita masukkan 10 sebagai primary key. Oke, name sebagai primary key dengan tipe data varchar. Lalu kita akan memasukkan kolom nama dengan tipe data yang sama seperti name, yakni varchar. Kita isikan 50. Lalu kita akan memasukkan kolom prodi atau jurusan apa sih yang diambil oleh mahasiswa ini dengan tipe data varchar. Selanjutnya saya akan memasukkan kolom kota mungkin ya. Kota dengan tipe data yang sama yakni varchar. Oke, kita ketikkan tipe datanya. Oke, query oke ya. Setelah itu kita akan melihat nih apakah kolom kita sudah terdeskripsi dengan benar dengan mengetikkan desk mahasiswa. Oke, sudah dapat tuh field dengan NIM nama prodi. Sekarang kita akan memasukkan value atau data ke dalam tabel tersebut dengan mengetikkan insert into mahasiswa value. Kita ketikkan dulu misal 232101016 untuk NIM-nya dengan nama Tasya Hoerunisa untuk namanya. Setelah itu kita lupa koma bukan koma spasi. Setelah itu kita akan memasukkan prodi atau jurusan yang diambil oleh mahasiswi ini. Kita ketik aja teknik informatika biar lebih jelas. Matika. Oke.
dengan kota Bandung. Oke, tadi error ya, sepertinya ada yang kurang. Kita coba lagi. Kita klik tanda panah yang ada di keyboard aja buat mempercepat pengetikan. Tadi ada yang salah, sepertinya saya harus memasukkan nama kolom yang akan diisi oleh data tersebut. Kita insert into mahasiswa, NIM, nama, jurusan, sepertinya kita coba aja ya. Oke, kita klik-klik aja data yang udah tadi kita ketik. Oh, ternyata error. Sepertinya masih ada yang salah. Sebentar kita cari apa salahnya. Sepertinya, oh iya, kita tadi memasukkannya prodi ya, bukan jurusan. Kita coba lagi, insert into mahasiswa, value-nya kita klik-klik aja dari data yang udah kita ketik tadi. Klik, tinggal klik. Oke, berhasil. Setelah itu kita coba bikin data dengan kota dan prodi yang lain. Kita coba klik aja untuk mempercepat pengetikan. Insert into mahasiswa, NIM, nama prodi, kota, value. Kita ganti di NIM-nya aja. Kita coba ganti NIM-nya dari 16 menjadi 20 misalkan teh. Atas namanya misal siapa ya? Oh iya, Tiara Andini. Kita coba Tiara Andini dengan jurusan atau prodi desain komunikasi visual. Oke, dengan kota asalnya Jakarta. Kita coba Jakarta. Oke, klik. Oke, kita coba lagi bikin data yang lain. Kita hanya ganti di NIM. Kita coba ganti dengan 40. Atas nama misalkan apa ya? Afgan deh, coba Afgan. Dengan jurusan desain komunikasi visual. Kotanya kita ganti menjadi Yogyakarta. Contoh. Oke. Setelah itu kita akan menampilkan data yang sudah tadi kita buat dengan menggunakan perintah command prompt-nya, yaitu select bintang from mahasiswa. Kita coba, iya, berarti berhasil ya, tadi sudah muncul dalam tabel. Sekarang kita akan mendemonstrasikan fragmentasi yang sesuai baris atau horizontal ya. Create tabel mahasiswa Bandung. Oke. As select bintang from mahasiswa. Kita akan membuat tabel mahasiswa yang hanya berasal dari kota Bandung sebagai atau kita ngambil datanya dari tabel mahasiswa yang tadi kita buat, tapi hanya mengambil mahasiswa yang berasal dari kota Bandung dengan kondisi kotanya itu dari Bandung. Jangan lupa tanda kutip pada kota Bandungnya. Kita coba, oke. Selesai. Setelah itu kita akan coba menampilkan
tabel mahasiswa Bandung ini. Select bintang from mahasiswa Bandung. Oke, kita coba apakah berhasil. Ya, ini sesuai ya tadi fragmentasi horizontal, yakni fragmentasi yang menampilkan sesuai baris atau ke samping gitu. Jadi sesuai baris kalau horizontal. Kalau horizontal gitu. Jadi tadi hanya menampilkan mahasiswa, data mahasiswa yang dari Kota Bandung aja. Karena kita memang memanggilnya hanya dari Kota Bandung. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan fragmentasi vertikal. Kita coba create tabel mahasiswa. Kita bikin mahasiswanya yang sesuai identitasnya. As select bintang. Oke, kita buat create tabel mahasiswa identitas. As select, kita hanya akan menampilkan NIM dan nama aja dari tabel mahasiswa. Ini akan menunjukkan fragmentasi secara horizontal. Oke, kita coba. Yes, berhasil. Kita akan menampilkan hasil dari fragmentasi vertikalnya. Select bintang from mahasiswa identitas. Oke. Sudah ya, jadi hanya menampilkan NIM dan nama sesuai fragmentasi vertikal. Kita akan mencoba soal yang kedua, tapi seperti biasa kita tetap menggunakan exam PP dan sel dari exam PP tersebut. Kita akan mencoba menghubungkan data dari client server maksud saya dari pusat ke cabang dengan menggunakan satu CMD. Seperti biasa, kita masuk ke MariaDB dengan menggunakan MySQL min uroot. Setelah itu kita akan coba membuat database baru, create database kantor pusat dulu. Kantor pusat. Oke. Setelah itu kita akan membuat juga database cabangnya. Create database cabang. Oke. Tinggal diklik. Setelah itu kita akan menggunakan database dari kantor pusatnya terlebih dahulu. Kita perbesar agar lebih jelas. Oke, kita akan membuat tabel di database kantor pusat. Create tabel pegawai. Oke, dengan isi tabel atau kolom-kolom yang ada di tabelnya, yakni ID pegawai dengan tipe data varchar. Kita isi 10. Lalu ada nama dengan tipe data yang sama, yakni varchar, dengan isi dari tipenya itu 10. Kita ganti aja jadi 50, takutnya ada nama yang panjang gitu. Terus kita akan memasukkan kolom jabatan dengan tipe data yang sama, yakni varchar. Oke, kita masukkan 30 aja. Karena jarang ada jabatan yang mencapai 50 karakter atau 100. Setelah itu kita akan masukkan kolom kantor di tabel pegawai ini dengan tipe data yang sama. Oke. Setelah itu kita
kita akan menampilkan isi dari tabel pegawai ini. Ada apa aja. Setelah ditampilkan, kita akan keluar dari database kantor pusat dan masuk ke kantor cabang dengan mengetikkan kembali MySQL root use kantor cabang. Oke, setelah masuk kita juga akan membuat tabel yang sama di kantor cabang ini. Create tabel pegawai. Oke, kita akan memasukkan kolom-kolom yang sama seperti di database kantor pusat. Oke, kita sudah membuat tabel yang sama di kantor cabang dengan kantor pusat itu sama ya. Kita memiliki tabel pegawai. Setelah itu kita keluar dari kantor cabang. Kita akan masuk kembali ke kantor pusat dengan mengetikkan MySQL root. Oke, kita akan menggunakan kantor pusat. Oke, setelah masuk di database kantor pusat, kita akan menambahkan data ke dalam tabel pegawai yang ada di database kantor pusat. Insert into pegawai, value-nya kita masukin seperti biasa. Kita akan membutuhkan parameter kolom untuk di-insert ini karena server MariaDB saya membutuhkan ini untuk mengidentifikasi data agar data tidak dianggap error. Selanjutnya value akan menjadi wadah untuk data dari kolom ini atau tabel pegawai ini. Kita coba masukkan beberapa data ke dalam tabel ini. Caranya sama dengan yang soal tadi. Setelah kita memasukkan data, kita akan menampilkan data yang telah kita input ke dalam tabel dengan mengetikkan select bintang from pegawai agar menampilkan isi dari tabel atau isi dari tabel yang kita buat. Kita keluar dari kantor pusat, kita masuk kembali ke kantor cabang dengan mengetikkan MySQL root use kantor tadi kita keluar dari kantor pusat, kita akan masuk ke kantor cabang. Oke, setelah masuk kita juga akan menginputkan data ke dalam tabel pegawai yang ada di database kantor cabang ini. Oke, kita hanya akan memasukkan satu data ke dalam tabel pegawai yang ada di database kantor cabang. Kita akan coba kembali masuk ke kantor pusat tanpa melakukan exit. Setelah itu kita akan menggunakan perintah select bintang from pegawai yang ada di kantor pusat. Ini data yang ada di tabel pegawai kantor pusat. Setelah itu kita gunakan desk pegawai. Oke, ini kolom yang ada di tabel
pegawai yang ada di database kantor pusat. Oke, setelah itu kita akan coba memasukkan kembali satu data di tabel pegawai di database kantor pusat. Kita hanya akan mengganti-ganti ID pegawai, nama, dan juga jabatan serta kantornya dia berada di mana. Oke. Kita masukkan beberapa data staf Jakarta untuk menyesuaikan. Kita akan mengganti kota menjadi Lamongan. Oke. Klik dan berhasil. Setelah memasukkan data, kita akan masuk kembali ke kantor cabang. Oke. Klik masuk ke kantor cabang. Kita akan memasukkan data yang sama. Kita akan masukkan data kembali data kembali. Oke, coba diklik. Data yang sama dengan yang tadi di kantor pusat, kita memasukkan data yang sama di kantor cabang juga. Kita akan mencoba apakah data tersebut bisa sinkron antara kantor pusat dengan kantor cabang dengan menggunakan select bintang from pegawai. Diklik. Oke, datanya ada ya yang sudah kita tadi masukkan. Kita akan masuk lagi ke kantor pusat dan lalu kita akan melakukan select atau menampilkan data dari pegawai di kantor pusat. Kalau tadi kan di kantor cabang, kita coba sekarang di kantor pusat. Oke, masuk 106 Nurhadiana staf Lamongan, di kantor cabang ada, di kantor pusat juga ada. Jadi ini sudah sinkron. Selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi data asinkron juga. Oke, di kantor pusat ini kita akan coba memasukkan kembali data. Klik-klik aja biar mempercepat proses pengetikan. Kita hanya akan mengganti ID pegawai dari 106 ke 107. Namanya kita ganti juga dengan misalkan Nasep sebagai staf juga, tapi kantornya berada di Semarang. Oke, kita klik. Oke, berhasil. Setelah itu kita akan menggunakan kembali perintah select bintang from pegawai. Apakah ada datanya? Oke, masuk ya di kantor pusat 107, nama Nasep sebagai staf di Semarang. Kita akan coba masuk ke kantor, maksud saya database kantor cabang. Oke, kita klik masuk. Setelah masuk, kita akan melakukan hal yang sama seperti tadi. Kita akan masukkan data yang sama ke database yang berbeda. Oke, masuk juga. Setelah itu kita akan melakukan select lagi bintang from pegawai. Apakah masuk? Oke, masuk, ada ya. Masuk ke dalam tabel pegawai yang ada di database kantor cabang. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.